warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya salawat dan salam dimohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salam kini sebelum Ramadan pertemuan awak rutin mingguan awak ikut terakhir. Artinya hari Kamis besok anak ngaji. Nah, hari Kamis besok awak anak ngaji. Nah, cuman pertemuan terakhir secara keseluruhan hari Ahad besok dalam acara wirid bulanan. Itulah terakhir saya juga itu dalam wirid bulanan besok. Nah, karena awak malam kini adalah terakhir belajar sebelum Ramadan atau kajian sebelum Ramadan, makanya kajian awak malam hari itu tidak menyambung kajian awak yang sebelumnya, tapi adalah pas awak Minang lupo-lupo mainan tak kalau majaguan, yaitu tentang persiapan awak menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cik saja nanambo pesankan kepada bapak dan ibu. Cik saja, tidak banyak dah, cik saja. Sudah aku pulang tidak ada. Nah, atau cik tu Ustaz, ambo minta kepada bapak ibu, ambo harapkan kepada awak, yaitu antara azam dengan niat. Azam niat yang diwujudkan. Bahasa lainnya azam itu adalah kebulatan tekad. Jadi ada niat, ada usaha itu azam namanya. Nah, jadi yang berharapkan kepada bapak dan ibu, awak punya azam setiap awak kini keluar dari bulan Ramadan besok bisa menjadi orang yang diharapkan oleh Allah, yaitu la'allakum takun menjadi orang yang bertakwa. Diazamkan dalam diri awak keluar Ramadan besok awakku adalah sebagai pemenangnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya kami gagal jadi orang bertakwa Pak Ustaz, kecil nabi wa apa mohon maaf laisa lahu, kita tidak dapat apa-apa. Ibarat orang ikut ujian, ribuan orang ikut ujian memenuhi syarat seluruhnya, tapi ada yang punya azam, yang lah boleh tekad nyobaannya nak lulus. Ternyata alhamdulillah nyoba usaha kareh bapak dan ibu, akhirnya usahanya dikabulkan oleh Allah menjadi lulus. Dan yang lain sebagian banyak yang tidak lulus. Yang tidak lulus kok dah PA. Nah, nah lah itu namun kasih ini kalau anda lulus menjadi orang bertakwa besok, awak anda dapat apa-apa. Tapi kalau awak lulus ibarat karajo tadi, awak diterima lalu ditempatkan kerja, digaji bulanan, besok di akhir hayat juga lagi pensiun itu dapat dia namun. Jadi kalau gagal lulus menjadi orang yang bertakwa, kita tidak dapat apa-apa. Makanya bertekadlah awak kini keluar Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Lulusnya Ustaz, kalau berhasil awak menjadi orang bertakwa, keluar bulan Ramadan Idul Fitri, atau kembali kepada fitri awak, kembali kepada fitrah awak balik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, seperti bayi baru dilahirkan. Bayi, mohon maaf bapak ibu, kalau awak ko ibarat batang kayu nalah gadang. Ya aku bagi contoh bayi dengan seperti bayi beda. Awak ko batang kayu nalah gadang, labauret tunggang, labadahan labaratiang kate. Sementara bayi adalah bijo. Tahu bijo? Bibit. Bahasa kampung ambo tampang. Tahu tampang? Ikut nak tampang nak muda nak gadi, kau dah salah. Lalu kau tu tampang mukonya nama tu. Kalau ikut, dia ngerti bahawa mamur tampang kan? Takkan nak orang tani pada orang kampung, tak sama. Takkan nak tahu lu je tampang lah. Di kau tampang. Alun tentu idik le kau tampang bijo baru bibit baru kau. Alun tentu idik le dah. Jadi menentukan idik atau indahnya kita tanam. Setelah ditanam bapak dan ibu beko tumbuh tunai itu tandanya hidup. Nah, tu bayi namanya. Seperti biju ditanam lalu tumbuh tunai itu tandanya ini. Sementara batang kayu nalah gadang
takwa nalla badahan lambaran tiang tadi adona narja adona buruk adona lapu adona gigi kumbang segala macam bagai. Kalau berhasil menjadi orang bertakwa, ditabang di pangkanya, batang rabah dan elok lah dipagunakan, dan buruk lah dibuang lah dibakar. Kini tinggal pangka jureknya ke dalam tanah. Nah, di pangka tadi tumbuh tunai baru. Itulah yang dikatakan seperti bayi, dan awakku bisa seperti itu. Jadi tidak ada nalapuk lah, tidak ada nambusuk lah, tidak ada nambah lubang lagi dia kumbang, tidak ada nanelok lah disimpan untuk amalan awak bisa. Nah buruknya lah dibuang lah dicapaan. Kini awak jadi manusia baru seperti bayi baru lahir tadi, yaitu tunai baru. Paham? Nah paham. Sekarang kita lanjut. Kita coba buka dulu surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Perhatikan pangkaian Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu. Sesudah itu apa kata Allah? In tattaqullah. Jadi makanya Bapak bisa kesalahan masa lalu dihapuskan oleh Allah. In tattaqullah. Maka bisa Allah ampuni dosa-dosa awak. In tattaqullah. Jika awak berhasil mencapai takwa. Makanya kalau ingin awak seperti bayi baru dilahirkan, indah badoso, bapak ibu jamaah bertekadlah awak keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Coba lanjut dulu bapak ibu, lanjut dulu ya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil menjadi orang yang bertakwa, dosa diampuni, surga disediakan. Ingat saja contoh yang sering memberikan Nabi Adam alaihissalam. Di mana beliau berbuat dosa? Di dalam surga. Akibat dari berbuat dosa, kalau keluar dari surga. Artinya orang berdosa tak boleh tinggal di surga. Iblis betul pula dosanya aba wastakbar.
Nabi Adam dosonya la taqrabu hadhihi syajarah. Di dosa Nabi Adam adalah zalim, melanggar aturan Allah. Nah, dikaluan oleh Allah dari surga, qulna bitu minha jami'a. Nan duduk di muka koko Allah pernah ke surga. Dan jadi lo jawab sudah lo alun nah sudah lah tuan. Aku bari lo kare-kare itu mari ambo namo teman. Allah pernah ke surga tu alun. Alun. Nah, ada tu membeda so. Atau balo caro surga. Itu makanya ada kesempatan kini untuk bisa seperti bayi balik. Cubalah kalau ada anak ketek bayi baru lahir lalu singkek umurnya meninggal, anak ada seberang. Pada ayah ada mak ada bapak nak surga dibicul. Ya ayah surga tentu surga. Tapi anak ada seberang nak surga. Aja camelo Pak Ibu kau nak surga manda anak ini macam kau nak surga mai. Ini hadir ke ni kau nak anak kau. Jam nak kulo pasal apa tanya anak kalau anak ketek lain meninggal anak surga, kalau bapak ibu meninggal anak kau. Nah, makanya sebelum meninggal. Sebelum meninggal kan dia aja lupa main tak kalau meninggal. Aduh kesempatan awak seperti bayi tak bayi dah. Aduh seperti baik kalau awak berhasil mencapai takwa. Dibaca rujusan, itulah kaji dan kamu coba menerangkan seketik kawan yang sering menyampaikan kawan. Awakku ibarat kain kumuh. Pulang ya. Awakku ibarat kain kumuh. Kain adalah awak, kumuh adalah dosa awak. Alhamdulillah sebentar lagi Ramadan awak akan memasuki bulan Ramadan. Istilahnya Ramadan sudah diambang pintu. Bulan yang disebut dengan bulan suci sebenarnya bulan tampil mensucikan diri. Kesempatan mana bagi awak? Ko ibaratnya bapak dan ibu itu adalah bejana, itu adalah baskom kosong yang dipinjamkan oleh Allah kepada awak. Nah, kalian kan punya kain kumuh, kata Allah, aku baskom kosong aku pinjamkan, pagunakanlah dek kalian pa baskom tadi. Nah, mudah-mudahan kain kumuh kalian bisa menjadi barasi. Itu kata Allah. Mudah-mudahan kain kumuh kalian bisa menjadi barasi. Tergantung kalian lain namuh mempergunakan atau tidak. Nah, sekarang buat terima baskom tadi artinya Ramadan, awak masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekarang Bapak Ibu, kain kumuh tadi awak masukkan ke dalam baskom kosong yang dipinjamkan oleh Allah kepada awak. Lalu awak biarkan kain kumuh dalam baskom tadi selama 29 atau 30 hari tergantung pada umurnya Ramadan tadi. Lalu sesudah itu awak keluar kain dari baskom kosong tadi. Berhasil apa tidak? Malah berbau. Kau tak percaya coba ikut mah. Cari baskom kosong ada tuh cari kain kumuh, ada tuh latakan di dalam baskom tadi agak 30 hari atau 29 hari, coba ulang bau kembali. Sama nak? Beda. Jadi seluruh ada nak orang bisa keluar dari bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan tiga dia nak masuk bulan Ramadan dan pergi dia lari kemana lari? Jadi orang-orang kafir masuk Ramadan. Karena bulan itu dibagi-liakan oleh Allah, diputarkan oleh Allah, otomatis masuk ke dalam bulan tadi. Nah, cuma tiba di dalam bulan Ramadan, mana awak di dalam? Kalau tidak manga-manga, keluar bertambah busuk. Makanya orang kafir itu makin hari makin sakit hati mencari umat Islam. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara itu. Hatta tattabi'a millatahum. Kenapa? Ya tak mau membersihkan. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, karena awak bertekad tadi azam bahwa kain kumuh bisa berhasil, sekarang aktivitas yang harus awak lakukan. Coba, yang pertama, baskom diagi air. Air hukumnya untuk mencuci wajib apa sunat? Kalau nak doa bang, tidak bisa mencuci, makanya hukum air adalah wajib. Jadi airnya di bulan Ramadan, adalah surat 2 surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kalau nak keluar awak di bulan Ramadan berhasil, airnya adalah surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayatnya adalah puasa. Makanya kutiba alaikumusiyam diwajibkan. Kalau tidak ada puasa, tidak ada ayatnya. Kalau you nak mempergunakan baskom Ramadan ya. Nah, ayatnya adalah puasa. Nah, sekarang Bapak Ibu bertanya, buat cek dulu. Kalau jadi ayatnya adalah puasa supaya awak menjadi orang bertakwa, artinya supaya dosa awak diampuni, kesalahan awak dihapuskan oleh Allah. Pertanyaan nambah. Ada jaminan kain kumuh dicuci jaya saja? Nah, ini kalau puasa Bapak Ibu sudah jadi jaminan tak ada. Tentu Pak Mamul keluar jadi orang bertakwa lah dong. Makanya Allah pakai kalimat la'allakum tattaqun. Tak ada jaminan. Nah, dari puasa adalah air, tidak ada jaminan air untuk bisa membersihkan kain kumuh. Kecuali jo air bisa kain kumuh bersih kalau kainnya kanai kabui. Mana bakabui Ustaz? Anak yang belum balik itu bakabui, belum bakare, belum menempel dosa. Walaupun inya melakukan kesalahan, tapi tidak dihukum nyuba dosa dalam hatinya dah. Cuman adalah kabui saja. Makanya supaya kabui ku hilang dari anak-anak, kata Nabi, suruh anak-anakmu puasa. Supaya kabui hilang. Jadi kabui juai insyaallah bersih. Nambah tanya ampun awak yang hadir kecuali dari nasorang tadi kau bakabui atau la ilaha illallah. Kau bertanya elok kan tak ada ke buruk pertanyaan apa tu dah. Kalau anak-anak yang belum balik tu bakabui tu mah. Anak duduk di muka biar apa biar ibu kau bakabui atau la ilaha illallah. Jawablah tanya abu ha. Bakare. La ilaha illallah. Atau lain kalau juai saja. Nah, tapi dia awak lebat tekad ba kain barasir, aktivitas yang harus lakukan. Dia sabun. Kenapa bertekad tadi ba kain barasir? Makanya dia sabun. Nah, sabunnya surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kan sama jonan tadi la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Cuman aktivitasnya berbeda. Kalau nan tadi aktivitasnya kutiba alaikumusiyam, kalau itu wa'budu rabbakum. Tadi diwajibkan kepadamu berpuasa, yang ego sembahlah Tuhanmu. Makanya di bulan Ramadan, di luar sholat 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat tarawih witirnya, itu sabunnya. Paham? Paham. Tujuan sama, air dan sabun sama, ingin membarasih kain-kain kumuh. Nah, cuma pertanyaan Abu Bapak Ibu tolong dijawab. Ada tak jaminan kain barasir jo dicuci jo air jo sabun saja?
Indah lo, jadi kok tarawih na lapan mamur biso kok kama-kama apa yang tarawih lah mencari batu kasabun dari dinso ke dino segala macam bagaimana? Dadu jaminan berhasil dong. Kama tarawih apa mamur, kamu musinin, kama tarawih mamur, kamu masih tauhid, silakan baiklah. Boleh sekalipun nak kama apa tarawih baiklah, tidak ada masalah. Cuman itu sabunnya, cuman tidak ada jaminan air jo sabun kain barasia. Cuman dekan aktivitas awak lama ningke dari air lah dia ge sabun manfaatnya ada, yaitu melunakkan karet atau daki tadi. Iya dah, lunak begitu. Kalau tidak ada manfaat mengapa disuruh awak dalam agama mengajukan? Cuman jaminan tidak ada. Nah, lalu nak daki, lalu nak karet tadi. Nah, de awak batekat kain barasia, aku aktivitas yang harus awak lakukan. Di gundar nandaki lalu nak tadi diboros, digosok dengan gundar dengan boros. Nah, gundarnya atau borosnya adalah surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Diharamkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Perhatikan akhir ayat. La'allahum yattaqun, agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Apa yang harus lakukan? Lah barandam kain juai jo sabun selama 20 hari, hari nan ke-21 sampai akhir menggundar, yaitu i'tikaf. Tinggal tekad awal itu. Kalau tekad berhasil ya bundar lah, boros lah. Kan itu yang mengatakan azam tadi. Nah wajib sudah katakan baskom lah bisiai. Cuman kain yang masuk ke dalam tadi tidak ada jaminan berhasil. Be air, be sabun tidak ada berhasil, tidak ada jaminan.
Makanya Nabi 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggang, menjauhkan diri dari kesenangan dunia termasuk hubungan suami istri. Beliau bawa keluarga beliau ke masjid semuanya. Jadi dek karajawa ndak sudahlah mako keluar sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa jam, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Bara banyak orang yang puasa kata Nabi tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya tadi kecuali sekedar menahan lapar. Bara banyak orang yang qiyam, yang sholat malam tapi dia tidak dapat apa-apa dari sholatnya tadi kecuali sekadar panen petanggang saja. Kenapa? Karajo ndak basudan tekad indah ado, azam indah ado. Tahu Bapak Ibu di Makkah, di Madinah 10 hari terakhir itu luar biasa. Mungkin tak orang di rumah ni kan. Tak tamuit-muit. Yang bawa anak-anak bagi saudara, yang kami di tengah. Nah, itu ayat. Tujuannya sama lah, Allahum yattaqun, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Artinya supaya dosanya diampuni, supaya kesalahannya dihapuskan, supaya balik seperti bayi baru dilahirkan. Nah, sekarang Bapak Ibu lah paham borosnya adalah i'tikaf. Kini yang boleh bertanya kawak balik. Ada ndak jaminan kain kumuh barasia setelah dirandam juaye daging sabun lalu digundar, ada jaminan barasia? Jangan bangga-bangga lo yang i'tikaf dulu, tunggu dulu. Nah, jadi yang satu i'tikaf jangan bangga lo, nggak ada jaminan. Cuman alhamdulillah sudah ada peningkatan. Tadi dek sabun daki lah mulai melunak, sekarang dek boros daki lah tangga, tapi kain belum bersih. Yaudah, ala lah tangga ada gundar, tapi belum bersih ada, karena masih baga limang juaye sabun, baga limang judaki nantangga dari kain tadi. Nah, supaya bersih supaya bersih kaluan kain dalam baskom tadi dari Ramadan tadi ke baskom cie lai randam juaye selama 6 hari di sini. Baskomnya nan cie lai namanya Syawal. Ayatnya adalah puasa. Bilas juaye bersih, itulah makna puasa 6. Man shoma Ramadana summa atba'u syitran min Syawal kana kasyamin dahri, kata Nabi. Dia kena bersihnya lah tadi tak ada kila tangga, cuma lalu kain bersih dia masih bagai limang di sini, keluar dari sini tapi dibilas dengan air bersih. Assalamualaikum. Nah, sekarang kainlah keluar dari baskom pertama tapi indak babilas dengan air bersih, balataan saja kain tadi dulu. Sesudah tu awak pai malagaan baju baru agak sapakan lamonyo. Iyo bersih kain atau tambah busuk. Bertambah busuk. Bah. Dan yang lo kamu mau contoh sini kok. Jadi puasa 6 tu membilas. Nah, kalau lah dibilas bersih, naknya harum kain ko nak harum gak? Age pengharum molto namanya. Nah, tu moltonya Ustaz, perbanyaklah sedekah. Makanya orang yang bersih keluar Ramadan makin meningkat amal kebaikannya. Itu pengaruhnya tuh. Nah, gini kainnya lumba bilas loh, masih sabun-sabunnya baru. Sudah tuh awak agih molto, kira-kira harumnya atau muntah orang lainnya. Contoh, kau ndak elok bau gini kau dah. Ini nangkut ini dah. Asal ndak elok bau gini kau. Tuak semprot minyak kelonyor tadi, minyak arum tadi. Iyo lai sana orang membauninya atau rasa keluar si pari orang lainnya kau. Jadi nambah rahasia baru dia lagi pengharum. Nah, lama selemak be ada lagi pengharum muntah orang jadi adanya. Makanya jangan sok-sok dermawan ndak usah. Ndak usah. Berhasillah dulu beko baru lagi pengharum tadi, baru sedap terasu, baru lama dipandang, baru wangi harum terasunya. Baik tahu Bapak Ibu, kenapa orang tak mau menggundar 10 hari terakhir? Kalau orang Panggaleh, kok mohon maaf jangan tersinggung orang Panggaleh. Nah, kalau orang Panggaleh, ku hari mencari piti barang.
Yo sagalo nang dijual laku, barang restan cuci gudang laku, barang second laku. Makanya orang nak nama menggundar 10 hari terakhir sibuk mencari piti. Nah lain sibuk pula. Pada paipa pada anak kepulang, menantu ketibu, cucu datang. Lain tahu bapak dan ibu. Ndak jadi awak menggundar i'tikaf dek nan duo tadi tu dek harato dek anak. Mohon maaf karena waktu Allah masuk ya. Kini cuba bapak ibu bagi kunci kaji surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 88 sampai 90. Coba kau jangan sibuk di harato, coba kau jangan sibuk di anak, coba kau ajak pertunjukan. Soalnya kau 10 hari terakhir orang nan panggaya, rumah minta dicat, kain pintu minta diganti, baju minta ditukar, nan pasalero toples minta diisi, kue minta dibuat. Betul. Ini bagi ayat ya terakhir kena waktu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Iharato nan awak cari-cari di bulan Ramadan tadi, terutama 10 hari terakhir. Anak nawak tunggu-tunggu, nawak nanti-nanti, nawak apakan tadi, besok ada saatnya indah bagus. Harato ndak paguno, anak ndak paguno. Nan ka bisa menolong awak kalau datang kepada Allah membawa kain barasia, artinya hati yang baru sarugo didakekkan oleh Allah kepada awak. Jadi kini kesempatan untuk memberasiakan hati awak atau yang kita umpamakan dengan kain tadi. Karena waktu lama masuk Allah, Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, itulah kajian awak malam hari ini. Semoga kajian awak malam ini bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.